Om Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Igede Arya Putra Sanjaya, NIM 1717051231. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AK MSA, sebagai pembimbing utama saya yang sudah membimbing saya hingga sampai saat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ananta Wikramatungga Atmaja, SEMSIAK, sebagai pembimbing pendamping saya yang sudah membimbing saya hingga saat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, SEMSIAK, yang sudah bersedia menjadi penelaa saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu skripsi saya yang berjudul Pengelolaan Bagi Hasil Usaha Galian C dengan sebutan ngecuk studi kasus pada PT Anamjaya Utama. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki banyak potensi karena keindahan alamnya, sehingga banyak yang dikunjungi oleh wisatawan asing. Salah satu daerah yang memiliki keindahan alamnya yaitu Karangasem. Karangasem merupakan daerah yang terkenal dengan destinasi wisata yaitu Gunung Agung. Gunung Agung adalah daerah tertinggi yang ada di wilayah Karangasem. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1963. Letusan dari Gunung Agung tersebut ada yang berupa lahar dingin, bebatuan, pasir, abu, dan lainnya. Sebagai fenomena alam yang penuh dengan misteri, Gunung Agung dalam pengalaman manusia dialektika antara menakutkan dan menyenangkan. Dinyatakan demikian karena di satu sisi Gunung Agung membawa bencana dan malapetaka, sedangkan di sisi lain membawa kesuburan dan pesona keindahan. Kondisi yang menegangkan antara rasa takut dan menyenangkan merupakan variasi kehidupan yang kompleks bagi masyarakat yang tinggal di lembah Gunung Agung. Namun, pada saat ini, akibat letusan Gunung Agung tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar, sehingga banyak masyarakat menjadikan bekas aliran lahar dingin tersebut sebagai lokasi berdirinya suatu usaha yang bernama Galian C. Galian C merupakan salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil. Galian C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaulin, granit, dan masih ada beberapa jenis lainnya. Usaha di bidang pertambangan ada kalanya menimbulkan masalah. Masalah ini tidak saja merupakan masalah tambangnya, akan tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Pada Galian C ini menggunakan model sistem bagi hasil dengan menjalankan bisnisnya yaitu dengan sistem ngecuk. Dalam sistem bagi hasil dengan sebutan ngecuk, para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis. Kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara para pihak yang telah melakukan perjanjian sejak usaha itu dirintis. Salah satu kecamatan di Kabupaten Karangasem yang terdapat Galian C yaitu di Kecamatan Kubu, tepatnya di Desa Sukodane. Desa Sukodane merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kubu, di mana di Desa Sukodane begitu banyak terdapat usaha tambang Galian C. Dalam menjalankan bisnisnya terdapat sistem kerjasama yaitu sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemilik modal, di mana pemilik lahan sebagai penyedia lahan yang akan dijadikan tempat beroperasinya Galian C, dan pemilik modal sebagai pengelola yang menyediakan alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan serta mempekerjakan karyawan sehingga lahan tersebut dapat terkelola dan dapat dijual. Sistem yang bagi hasil yang dijalankan pada Galian C yang ada di Kecamatan Kubu yaitu ada yang berupa sewa dan ngecuk, seperti yang dijalankan oleh PT Anamjaya Utama dengan pemilik lahan. PT Anamjaya Utama yang menjual berbagai jenis bahan tambang galian seperti pasir super, pasir cor, koral bulat, koral pecah 0,5 medium, abu batu, batu kali, batu pecah, dan limbah dari sisa sidi pasir tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Anamjaya Utama melakukan
suatu perjanjian dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan ngecuk, di mana sistem ngecuk ini diambil dari setiap truk yang masuk yang mengambil bahan tambang di area pemilik lahan yang bekerja sama dengan PT Anam Jaya Utama. Sistem ngecuk ini terjadi karena pemilik lahan yang dijadikan tempat beroperasinya galian C oleh PT Anam Jaya Utama tidak mau menjual tanah lahannya, di mana pemilik lahan ingin mendapatkan keuntungan dari proses yang dilakukan oleh PT Anam Jaya Utama tanpa harus kehilangan tanahnya. Alasan dari peneliti tertarik melakukan penelitian di PT Anam Jaya Utama dari sekian banyaknya galian C yang ada di desa Sukodakne di Kecamatan Kubu ini, yaitu peneliti tertarik dengan jalankannya sistem bagi hasil dengan sebutan ngecuk, di mana sistem ngecuk ini hanya dilakukan oleh PT Anam Jaya Utama dari sekian banyaknya galian C yang ada di desa Sukodakne. Penelitian ini berpedoman pada 4 penelitian sebelumnya. Yang pertama yang ditulis oleh Amar Akiki pada tahun 2020, yaitu mengenai sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemilik modal pada galian tanah timbun dalam konsep sirkahinan. Untuk yang kedua yang ditulis oleh Pianto pada tahun 2015, yaitu mengenai sistem bagi hasil antara petani pemilik lahan dengan petani pemotong karet di Dusun 5 Jorong, Batu Balang, Negari 5 Kuto 7, Kabupaten Sijunjung. Yang ketiga yang ditulis oleh Rudiane pada tahun 2018, yaitu mengenai analisis finansial usaha sapi perah dengan cara bagi hasil paro. Untuk yang keempat yang ditulis oleh Indrayani pada tahun 2020, yaitu mengenai implementasi sistem bagi hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat Kabupaten Riau dengan bagi hasil gota, merupakan bagi hasil yang diturunkan secara turun-temurun dan bersendikan kepada nilai-nilai syarah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil dengan sebutan ngecuk yang disepakati antara pemilik lahan dengan pemilik modal, yaitu PT Anam Jaya Utama. Selain itu, objek dari penelitian ini bukan hanya membahas mengenai tanah timbun, namun lebih ke bahan galian C. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana sistem perjanjian kerja yang disepakati terhadap sistem bagi hasil dengan sebutan ngecuk yang disepakati pada PT Anam Jaya di PT Anam Jaya Utama. Yang kedua, bagaimana pengelolaan bagi hasil usaha galian C dengan sebutan ngecuk. Manfaat dari penelitian ini bagi penulis agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan sebagai pembanding teori yang didapatkan dalam perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bagi mahasiswa agar dapat dijadikan referensi bagi siapapun yang ingin mendalami lebih jauh masalah sesuai dengan kajian penelitian. Bagi masyarakat umum agar dapat mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada galian C di PT Anam Jaya Utama dan bagaimana sistem perjanjian kerja yang disepakati terhadap sistem bagi hasil ngecuk yang pada galian C di PT Anam Jaya Utama. Dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha agar dapat memberikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau para peneliti lainnya agar dapat dijadikan sebagai sumber bacaan yang akan mendukung penelitian yang mereka akan lakukan. Nah, selanjutnya kajian teori pada penelitian ini. Pertama adalah landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa adanya hubungan kontraktual antara dua belah pihak atau lebih, yang salah satu pihak disebut dengan sebagai prinsipal, yaitu sebagai penyewa, pihak lain disebut sebagai agen, yaitu untuk melakukan beberapa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang. Menurut Jensen dan Meckling tahun 1976. Dalam hal ini, pihak prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal memberikan pertanggungjawaban kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Kontrak tersebut seringkali dibuat berdasarkan angka laba bersih sehingga dapat dikatakan bahwa teori agensi mempunyai implikasi terhadap akuntansi. Hubungan prinsipal dengan agen seringkali ditentukan dengan satuan angka.
Hal ini memicu agen untuk memikirkan bagaimana akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh agen adalah melakukan manajemen laba. Seringkali hubungan antara prinsipal dan agen tercermin dalam hubungan antara pemilik modal atau investor sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dalam hal ini, agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi. Penelitian ini sesuai dengan penjelasan teori agensi di atas, sejalan dengan permasalahan yang diungkap, yaitu pengelolaan bagi hasil usaha galian C dengan sebutan ngecuk. Hal-hal yang terkait mengenai sistem pembagian hasil antara pemilik modal dengan pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga sistem bagi hasil dengan sebutan ngecuk tetap berlanjut dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, galian C. Pengertian galian C. Galian C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaulin, granit, dan masih ada beberapa jenis lainnya. Usaha di bidang pertambangan ada kalanya menimbulkan masalah. Masalah pertambangan tidak saja merupakan masalah tambangnya, namun menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Proses dari kegiatan pertambangan, pada umumnya proses pembukaan lahan tambang dimulai dengan pembuatan jalan masuk, pembersihan lahan atau land clearing, yaitu menyingkirkan dan menghilangkan penutup lahan yang berupa vegetasi, tumbuhan perdu, dan pohon-pohon. Kemudian dilanjutkan dengan penggalian dan pengupasan tanah bagian atas atau dikenal sebagai tanah pucuk. Setelah itu dilanjutkan dengan pengupasan batuan penutup. Yang selanjutnya ada bagi hasil. Pengertian dari bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal, investor, dan pengelola modal atau entrepreneur, dan dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi dua antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian. Dan begitu pula jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Prinsip dalam menjalankan bagi hasil. Yang pertama, adanya kesepakatan yang jelas. Yang kedua, adanya kejelasan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, adanya ketentuan waktu. Yang keempat, adanya ketentuan pembagian. Yang selanjutnya, ngecuk. Pengertian ngecuk merupakan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh salah satu galian yang terdapat di Kecamatan Kubu, yaitu di Desa Sukudana, tepatnya pada PT Anam Jaya Utama, di mana PT Anam Jaya Utama bekerja sama dengan pemilik lahan yang dijadikan tempat beroperasinya galian C yang bernama PT Anam Jaya Utama. Sistem bagi hasil yang dijalankan oleh PT Anam Jaya Utama dengan pemilik lahan adalah sistem ngecuk. Sistem ngecuk ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pemilik lahan yang dijadikan tempat beroperasinya galian C oleh PT Anam Jaya Utama mendapatkan bagi hasil dengan sebutan ngecuk, di mana sistem ngecuk didapatkan oleh pemilik lahan yang dihitung dari setiap truk yang mengambil bahan galian C di PT Anam Jaya Utama yang berkisaran hingga dari 40.000 sampai 50.000 per truk tergantung bahan yang diambil. Selanjutnya ada modal penelitian. Yang pertama ada pendapatan, samping kiri ada pemilik modal, samping kanan ada pemilik lahan, di bawah ada bagi hasil, dan paling bawah ada ngecuk. Yang selanjutnya rancangan dari penelitian ini yaitu yang pertama ada judul dari penelitian ini pengelolaan bagi hasil usaha galian C dengan sebutan ngecuk studi kasus pada PT Anam Jaya Utama. Di samping kiri ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Di bawahnya ada kajian teori, dan di samping kanan yang pertama ada model penelitian, yang kedua ada di bawahnya ada sumber data. Yang pertama ada sumber data primer, yang kedua data sekunder, di bawahnya teknik pengumpulan data. Yang pertama ada pengamatan observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada dokumentasi. Yang di sampingnya teknik analisis data, di sampingnya lagi ada hasil penelitian, dan paling bawah
yaitu kesimpulan dari penelitian ini. Nah, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk lokasi penelitian yaitu pada PT Anom Jaya Utama yang beralamat di Jalan Singaraja Amlapura, tepatnya di Desa Sukodana di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Sumber data yaitu data primer diperoleh melalui pemilik PT Anom Jaya Utama dan pemilik lahan yang bersangkutan. Untuk data sekunder melalui media perantara berupa informasi yang sudah ada di struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab di masing-masing bagian, pembukuan, dokumen dan laporan keuangan, serta jurnal dan buku-buku sebagai penunjang penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan bagi hasil usaha galian C dengan sebutan ngecuk. Untuk subjek dan objek penelitian ini, untuk subjeknya yaitu informan yang dimintai keterangan tentang bagi hasil galian C. Untuk objeknya, bagaimana pengelolaan bagi hasil galian C pada sistem bagi hasil dengan sebutan ngecuk. Selanjutnya metode pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yaitu data collection, data reduction, dan data display dan data kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum dari PT Anom Jaya Utama. PT Anom Jaya Utama berlokasi di Desa Sukodana, di mana Desa Sukodana merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Di mana Desa Sukodana adalah pemilik dari PT Anom Jaya Utama yang berdiri pada bulan Agustus tahun 2015. Pada saat itu PT Anom Jaya Utama masih memiliki satu lokasi galian C. Setelah sekian tahun berjalan, hingga saat ini PT Anom Jaya Utama sudah memiliki 3 lokasi galian C. Dalam proses kegiatan operasinya, PT Anom Jaya Utama melakukan sistem kerjasama dengan pemilik lahan yang dijadikan tempat usaha galian C tersebut. Sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh PT Anom Jaya Utama dengan pemilihannya yaitu dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan ngecuk. Sistem tersebut terjadi karena pemilik lahan tidak mau menjual tanahnya, namun tetap ingin mendapatkan hasil dari lahan yang dulunya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lahan yang saat ini dikelola oleh PT Anom Jaya Utama yang merupakan tempat berlokasinya galian C tersebut dengan melakukan sistem bekerjasama bagi hasil, yaitu memiliki total keseluruhan mencapai 2 hektar lahan dari keempat pemilik lahan yang diajak bekerja sama. Bahan galian C yang dijual di PT Anom Jaya Utama antara lain yaitu pasir super dengan harga 500.000, pasir cor dengan harga 400.000, koral bulat dengan harga 2.500.000, koral pecah dengan harga 1.200.000, koral pecah 0,5 medium dengan harga 900, abu batu dengan harga 900, batu kali dengan harga 700, batu pecah dengan harga 800, dan limbah dari sisa pasir yang telah dihaluskan dengan harga 250 per truknya. Sistem bagi hasil yang dijalankan di PT Anom Jaya Utama dengan pemilik lahan yaitu dengan sistem bagi hasil ngecuk, di mana sistem ngecuk ini sudah disepakati bersama dan terjadi karena pemilik lahan tidak mau kehilangan tanahnya apabila dijual kepada pemilik PT Anom Jaya tersebut. Pemilik lahan tersebut ingin mendapatkan hasil dari lahan kering yang dulunya tidak bisa menghasilkan apa-apa tanpa harus kehilangan tanah warisnya. Maka dari itu, keempat pemilik lahan tersebut sepakat dengan pemilik PT Anom Jaya Utama melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan ngecuk. Selanjutnya ada latar belakang terjadinya sistem bagi hasil ngecuk tersebut. Terjadinya sistem ngecuk ini karena pemilik lahan tidak mau kehilangan tanahnya, namun tetap ingin mendapat penghasilan dari tanah tersebut, sehingga PT Anom Jaya Utama dan pemilik lahan menjalin kerjasama dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan sistem ngecuk ini. Untuk selanjutnya yaitu sistem perjanjian kerja yang disepakati terhadap sistem bagi hasil dengan sebutan ngecuk pada galian C di PT Anom Jaya Utama. Yang pertama ada sistem perjanjian kerja. Sistem perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemilik PT Anom Jaya Utama dengan pemilik lahan yaitu dengan sistem perjanjian kerja secara tertulis dan kesepakatan pembayaran dilakukan per truk, dimulai dari harga 40.000 sampai 50.000 sesuai dengan bahan yang diambil dan akan dikalkulasikan setiap bulannya, dihitung dari total truk yang masuk setiap bulannya. Untuk selanjutnya kontribusi modal.
Kontribusi modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan hanya menyiapkan lahan galian saja, sedangkan kontribusi modal dari pemilik PT Anu Jaya Utama yaitu lebih banyak karena harus menyiapkan alat-alat berat, tenaga kerja, alat-alat penyidi pasir, alat pemecah batu, dan juga menyediakan beberapa truk agar nanti jika PT Anu Jaya tersebut mendapat proyek bisa memakainya tanpa harus menyewa truk lain. Selanjutnya, pengelolaan bagi hasil usaha galian C dengan sebutan ngecuk. Yang pertama ada pencatatan yang dilakukan dari total truk yang mengambil bahan galian C di PT Anu Jaya Utama. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh PT Anu Jaya Utama yaitu setiap hari, yang dilihat dari berapa jumlah nomor faktur atau nomor antrean yang terjual. Di mana sebelum mengambil bahan di sana, setiap sopir truk wajib mengambil nomor antrean atau nomor faktur ketika akan mengambil dan membeli bahan di galian C di PT Anu Jaya. Dan setiap bulannya nomor faktur atau nomor antrean tersebut akan dihitung dan ditotalkan semuanya, yang nantinya akan dipergunakan untuk pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik lahan yang diajak bekerjasama oleh PT Anu Jaya tersebut. Untuk pembagian keuntungan yang dilakukan setelah para pemilik lahan menyetujui sistem kerjasama bagi hasil ngecuk tersebut, yaitu pemilik lahan dalam pembagian keuntungannya akan diberikan setiap bulannya, dihitung dari jumlah truk yang masuk dan mengambil bahan galian. Total keuntungan yang akan didapat oleh pemilik lahan yaitu diperoleh dari truk yang sudah dikenakan cuk sesuai dengan bahan yang diambil, mulai dari 40.000 sampai 50.000 per truknya. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi selama melakukan kerjasama antara PT Anu Jaya dengan pemilik lahan, yaitu tidak pernah adanya permasalahan yang dihadapi hingga saat ini, karena dilihat dari semua pernyataan pemilik lahan di atas, dalam hal pembagian keuntungan sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di awal. Dan selanjutnya ada cara kerja ngecuk ini. Untuk cara kerja ngecuk ini, yaitu cara kerja bagi hasil dengan sebutan ngecuk yang disepakati antara pemilik lahan dengan PT Anu Jaya Utama dalam sistem kerjasama bagi hasil tersebut, yaitu dengan cara mengenakan biaya cuk pada setiap truk yang mengambil bahan galian C di sana sebesar 40.000 sampai 50.000 sesuai dengan bahan yang diambil, dan total dari biaya cuk yang didapatkan akan dihitung dan diberikan kepada pemilik lahan setiap bulannya. Dan selanjutnya ada alasan dari pemilik lahan kenapa mau dengan tarif cuk yang didapatkan oleh pemilik lahan, yaitu sebesar 40.000 sampai 50.000 per truknya. Alasannya dari pemilik lahan mau melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil ngecuk dengan harga yang didapatkan yaitu sebesar 40.000 sampai 50.000 setiap truknya, karena lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan tersebut sangat gersang dan bebatuan, dan juga modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan hanya berupa lahan saja tanpa mengeluarkan biaya lain. Untuk selanjutnya itu kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama ada sistem perjanjian kerja yang disepakati terhadap sebagai hasil ngecuk pada galian C di PT Anu Jaya Utama didasarkan pada bentuk sistem perjanjian kerja atau kesepakatan secara tertulis atau dicantumkan dalam klausula perjanjian, serta menggunakan perjanjian kepercayaan terhadap sesama individu dengan menggunakan akad secara tertulis dan secara lisan. Dalam kontribusi modal, pihak pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang dijadikan galian C tersebut, sedangkan di PT Anu Jaya Utama menyiapkan semua alat yang dibutuhkan dalam proses penggalian galian C tersebut. Untuk yang kedua, pengelolaan bagi hasil usaha galian C dengan sebutan ngecuk pada PT Anu Jaya Utama dalam proses pembagian keuntungan dilakukan dengan membagi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dalam sistem bagi hasil. Pembagian keuntungan yang didapat akan diberikan setiap bulannya, dihitung dari total truk yang masuk, dan per truk akan dikenakan biaya cuk sebesar 40.000 sampai 50.000 sesuai dengan bahan yang diambil, dan akan dikalkulasikan setiap bulannya. Sistem ngecuk ini terjadi karena pemilik lahan yang diajak kerjasama tidak ingin menjual tanahnya, namun ingin mendapatkan hasil tanpa harus kehilangan tanahnya. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya atau skripsi saya. Jika ada kurang
ada salah kata atau salah ucapan, saya atas nama Agenda Adapter saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.